Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk kepada kajian Asmaul Husna yang kedua, Ar-Rahim. Kalau pakai ya jadi ya Rahim. Duhai Allah, Sang Maha Penyayang. Allah berfirman dalam surat Ad-Duhan ayat 42, Illa man rahimallah, innahu huwal azizur rahim. Innahu huwal azizur rahim. Sesungguhnya Allah itu adalah Dat yang maha perkasa, Ar-Rahim, dan Dat yang maha penyayang. Rahim diambil dari akar kata rohimah. Rohimah mengandung makna kelemah lembutan, kasih sayang, dan kehalusan. Rahimun setimbang dengan wazan fa'ilun. Rahimun fa'ilun, yang menunjukkan kesinambungan dan kemantapan. Makna Ar-Rahim adalah Allah Maha Pemurah, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih. Bagaimana tidak pemurah? Bagaimana Allah tidak penyayang? Satu kebaikan yang hambanya kerjakan, Allah balas dengan minimal 10. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang mengerjakan satu kebaikan, maka mendapat balasan 10. Ada juga satu kebaikan dibalas dengan 700. Mathalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Satu kebaikan yang pertama dibalas dengan 10. Ini kita kasih satu kebaikan, Allah balas 10. Kita mengerjakan satu kebaikan, Allah balas 700. Bahkan kita bikin kebajikan, Allah balas dengan tidak terhitung. Mayyukridullaha qardun hasanan yudha'iflah. Barang siapa yang meminjamkan kepada Allah, mengerjakan kebaikan, meminjamkan kepada Allah, maka Allah akan membalas dengan berlipat ganda tanpa bisa terhitung. Inilah Allah Ar-Rahim. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah penuh dengan kasih sayangnya, Allah kesinambungan dan kemantapan. Satu kurma yang dikasihkan di bulan Ramadan ini atau di luar Ramadan juga, ini kan pahalanya bukan main. Bisa 10, kalau dibagikan kepada para santri bisa 700. Satu dus yang diberikan jadi 700 dus Allah ganti. Ar-Rahman dan Ar-Rahim, bedanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman, lafaz Rahman tidak memiliki jamak. Rahman itu udah Rahman aja, tidak ada lafaz jamaknya. Makanya tidak ada yang hak disebut Rahman kecuali Allah. Beda lagi dengan Rahim. Rahim itu memiliki kata jamak, yaitu Ruhama. Sehingga Rasul memiliki sifat Ruhama'u bainahum. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Ruhama adalah jamak dari mufrad rahimun. Selanjutnya, lafaz Rahman merupakan nikmat Allah yang satu yang ditebarkan di dunia. Sedangkan Ar-Rahim menunjukkan kepada rahmat Allah yang sifatnya kesinambungan dan kemantapan nikmatnya. Kemantapan dan kesinambungan hanya dapat terwujud di akhirat kelak. 99 nikmat Allah yang akan Allah sebarkan, yang akan Allah bagikan kepada manusia yang beriman dan bertakwa di surga. Makanya kalau di Sunda suka ada Ar-Rahman, Allah numapari nikmat agung. Kamu min sareng kafir
di dunia. Ar-Rahim, Allah memberi nikmat kamu minum di akhirat. Itu. Jadi mukmin betapa nikmatnya dan orang-orang yang bertakwa. Semoga iman takwa tetap melekat dalam jiwa kita. Kalau di dunia sifat rahmat Allah yang satu kita sudah makan, nikmatnya sampai ujung makhraj. Kita makan daging, nikmatnya cuma di sini. Kita makan bakar asin, nikmatnya cuma sampai sini. Ya. Kita makan hamburger sampai sini. Makan daun sambal di mulut lebih kali. Kalau di surga nikmatnya selamanya. Tidak pernah terputus kenikmatan di surga dan tidak pernah berhenti kenikmatan di surga. Dalam kitab Kifayatul Azkiyah dijelaskan, manusia yang masuk surga terakhir dikala malaikat Zabaniyah mengangkat dia dari kerak neraka ke neraka yang paling atas. Dia di neraka yang paling atas sudah ngantuk. Biasanya di neraka yang paling panas, ini cukup nggak terlalu panas, sudah ngantuk. Kata malaikat Zabaniyah, udah kamu masuk surga. Baru di pelataran surga dia udah merasakan harum, merasakan wangi, merasakan sejuk, merasakan kesegaran. Makhluk yang terakhir masuk surga, dia bilang, wahai malaikat, saya nggak usah masuk surga, udah saya di embernya aja. Kata malaikat, masa ada umat Muhammad yang berada di ember surga? Dia nggak mau masuk surga karena udah enak. Tapi kata malaikat Zabaniyah, kalian harus masuk surga. Ridwan, ini masukin ke surga. Makhluk terakhir, malaikat Ridwan datang. Ya, malaikat Ridwan datang memasukkan orang itu yang terakhir masuk surga. Berapa fasilitas yang Allah berikan di surga? Manusia terakhir yang masuk surga, Allah berikan beberapa pila. Satu pila, satu rumah dengan kamar 14.000 kamar. 14.000 kamar. Kamarnya segede apa? 2 kali 3 atau 3 kali 4? Enggak. Di dalam kamarnya ada 14.000 kasur. Satu kamar 14.000 kasur. Di atas kasur, masing-masing kasur sudah tersedia 14.000 bidadari. Masya Allah. Jangan bayar apa-apa ya. Yang segala dibayar. 14 kamar. Satu kamar 14.000 kasur. 14.000 kamar. Satu kamar 14.000 kasur. Di atas satu kasur sudah ada 14.000 bidadari. Wa nazzalna ma bi sudurihim min ghillin. Di surga tidak ada gil, tidak ada galon, tidak ada munut-munut, tidak ada sakit hati. Ikhwanan, semuanya bersaudara. Ala sururin mutaqabilin, saling berhadapan selamanya di atas ranjang. Laki-laki menghadap ke bawah, istrinya menghadap ke atas. Mutaqabilin. Kenapa pas setuju pada senyum ini? Itu. Jadi udah, Ar-Rahman sudah, Ar-Rahim sudah. Makanya kita dalam pembukaan segala hal dianjurkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena itu sifat Allah yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat dalam beberapa literatur sejarah bahwa keistimewaan Bismillahirrahmanirrahim yang pertama, minuman segar yang mengalir di surga bersumber dari huruf yang bolong pada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Bismi dari mim keluar air madu dan menjadi mengalir. Allahi dari ha keluar air susu. Bismillahi. Ar-Rahmani dari mim keluar arak. Ar-Rahimi dari mim lafaz rahim keluar air tawar. Jadi nanti akan ada 5 mata air, dan 5 mata air dinikmati oleh semua ahli surga. Begitu dicari sampai ke hulunya, ternyata mata air minuman ahli surga bersumber dari
Bismillahirrahmanirrahim, setiap yang bolongnya itu memancar air dan mengalir diminum semua oleh ahli surga. Yang kedua, keistimewaan bismillah. Dalam tubuh Nabi Adam itu ada semacam karang. Karang itu satu yang tumbuh dan berwarna hitam. Kalau kita bilangnya tato ya, tapi bukan ditato pakai itu. Dalam tubuh Nabi Adam alaihissalam itu ada ukiran, ada karang yang bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim. 3. Perahu Nabi Nuh alaihissalam di saat terjadi banjir bandang internasional, terjadi tsunami internasional, tidak ada lagi yang selamat kecuali Nabi Nuh dan 80 kaumnya dan semua hewan peliharaan. Maka perahu Nabi Nuh itu tanpa mesin, tidak ada mesin, tidak ada apa-apa. Mesinnya apa? Bacaan Bismillahirrahmanirrahim, sehingga perahu Nabi Nuh bisa berjalan, perahu Nabi Nuh bisa berlabuh. Yang keempat, ketika Nabi Sulaiman mengirim sepucuk surat lewat burung hudhud kepada Ratu Bilqis, dan suratnya, lembaran suratnya dibikin dari emas dan intan mutiara. Emas, intan mutiara berbentuk lempengan, dijadikan sebuah surat, dibawa oleh burung hudhud, diantarkan ke Ratu Bilqis. Maka suratnya diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, sehingga Ratu Bilqis bergetar begitu membaca suratnya. Karena apa? Suratnya bukan dari HPS 60 gram, tapi suratnya dari intan mutiara, berapa karat, besar banget. 5. Pada pegangan tongkat Nabi Musa, di mana tongkat Nabi Musa tatkala dipukulkan yang pertama kepada batu, maka pajarot min husnata asyrata aina. Tongkat Nabi Nuh dipukulkan sama batu, maka memancarlah 12 mata air sesuai dengan 12 provinsi di Israel. Dan tatkala tongkat Nabi Nuh dilemparkan, maka memakan ular-ular bawaan tukang sihir, habis semua. Tatkala tongkat Nabi Nuh dipukulkan kepada lautan, maka menjadi jalan tol bagi Nabi Nuh, bagi Nabi Musa dan kaum-kaumnya. Dan pada pegangan tongkat Nabi Musa itu ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. 6. Nabi Isa, tatkala Nabi Isa menghidupkan kembali orang yang sudah mati, Nabi Isa diberi mukjizat oleh Allah menyembuhkan berbagai penyakit. Dalam tafsir Ibnu Katsir dibicarakan bahwa pasien berobat Nabi Isa alaihissalam sampai nyampe 12 km. Ngantrinya 12 km per hari, cukup dipegang, cukup ditiup oleh Nabi Isa alaihissalam langsung sembuh. Bahkan mukjizat Nabi Isa, Allah berikan Nabi Isa mukjizat menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Nabi Isa ketika menghidupkan orang yang mati, maka Nabi Isa membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ini arti dan makna dari Ar-Rahim. Selanjutnya, meneladani Ar-Rahim. Yang pertama, harus menyayangi kedua orang tuamu, sayangi keluargamu, sayangi anakmu dan sanak saudaramu. Sayangi kedua orang tuamu. Doakan setelah sholat, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bayangkan orang tua kamu, bayangkan ibu dan bapak kamu yang membesarkan kamu tanpa lelah. Satu kali minta uang dia tidak pernah bilang tidak ada, sekalipun tidak ada dia pinjam. Ya Allah, kasihani, ya Allah ampuni dosanya kedua orang tuaku. Selanjutnya bagi anak-anak santri mengasihi kedua orang tua. Amanah kalian diberangkatkan belajar di pondok, di mana Hijrul Huda, sekolah yang ngaji, amanah itu harus dipertahankan.
kalian sayang sama orang tua, kalian rajin belajar, kalian selalu hadir di tempat pengajian, kalian selalu menghafal. Kalau ditargetkan 1 tahun kita dapat 5 juz, maka SMP itu sudah 15 juz, SMA itu udah khatam semuanya. Kalau ditargetkan hifdzul mutun, setiap tahun dapat 1 kitab, maka begitu keluar SMA, kitab gundul sudah bisa disalinsik, sudah bisa dibaca. Tidak ada yang gundul lagi, jabrik semua. Jabrik pakai logat semua, ini harus gundul. Ini amanah. Kalian berada di rumah, bantu orang tua. Kalian berada di rumah, tetap mendoakan orang tua, membantu orang tua, tidak bikin orang tua pusing. Apalagi orang tua maunya anaknya berangkat lagi ke pondok, anaknya malah mabok, tidak terjadi. Kasihi keluargamu, adik kakak, kasihi sanak saudaramu, sayangi mereka seperti engkau menyayangi bayimu. Bayi, wah, dihuapa, disuapin. Ini nanti kalau pulang ke rumah suapin ibu dan bapak kamu. Bukan dan sahur ibu bapak tidak makan pakai tangannya, tapi pakai tangan anaknya. Siap? Siap? Memandikan ibu siap? Santri putri? Bapak kamu mandiin sama santri laki-laki. Pak, ibakiu. Mama, ibakiu. Ini orang tua gak repot-repot, yang nyuci anaknya kalau udah nanti libur pondok, yang ngepel anaknya, yang nyapu anaknya, yang jemur anaknya, yang istrika juga anaknya. Udah enak banget. Ibumu dan bapakmu seperti raja, jadikan seperti raja, maka kau akan jadi raja insya Allah. Kenapa kita harus menyayangi mereka? Karena kita adalah sebagai khalifah yang kena dengan asma ar-rahimnya Allah. Kita ini adalah makhluk Allah yang kaentrepan, yang kena dengan asma ar-rahim, menyayangi semua. Selanjutnya, tapi ingat, sayangnya kita terhadap ibu bapak, sekalipun berapa miliar, berapa triliun uang yang diberikan, berapa bantuan yang diberikan, tidak pernah akan sebanding dengan kasih sayang orang tuamu terhadap anaknya. Buktinya kamu. Buktinya dulu pada zaman Nabi Sulaiman alaihi salam, ada seorang bayi yang diperebutkan oleh 2 wanita. Kata wanita yang satu, bayi ini anak aku. Kata wanita yang satu juga, ini bayi anak saya. Maka kedua wanita itu mengadukan permasalahannya tentang berebut bayi sampailah kepada Nabi Sulaiman. 2 wanita meminta keputusan dari Nabi Sulaiman. Wahai Sulaiman, ini satu bayi diperebutkan oleh saya dan oleh wanita ini. Kata Nabi Sulaiman, ini anak siapa bayi ini? Kata wanita yang satu, ini anak saya. Kata Nabi Sulaiman, ibu, ini anak siapa? Dia anak saya. Kata wanita yang kedua. Kecerdasan Nabi Sulaiman. Kata Nabi Sulaiman, udah, saya putuskan kalau gitu bayi ini akan dibelah menjadi 2. Nabi Sulaiman bawa pedang. Bayi ini akan dibelah menjadi 2. Wanita yang satu tersenyum dan wanita yang satu. Nah, kata Nabi Sulaiman, dapat ini hukumnya. Wanita yang mengaku bahwa bayi itu adalah anaknya, tetapi dikala mau dibelah malah tersenyum, dia itu adalah bukan ibu yang benar, bukan ibu yang sebenarnya. Tetapi dikala mau dibelah dan wanita yang satu lagi malah meneteskan air mata, kata Nabi Sulaiman, ini pasti ibu yang aslinya, ini ibu yang sebenarnya. Maka oleh Nabi Sulaiman gak jadi dibelah, bayi itu diberikan kepada ibu-ibu yang malah meneteskan air mata dan nangis tatkala anak bayinya mau dibelah. Kenapa? Kasih sayang ibu. Kasih sayang ibu. Selanjutnya, akhlak yang kedua dari Ar-Rahim, kita harus gemar bersilaturahmi. Gemar bersilaturahmi. Dengan siapa kita bersilaturahmi? Yang pertama, kita silaturahmi dengan manusia yang hidup. Rasul bersabda dengan makhluk yang hidup, irhamu man fil ardh yarhamkum
man fis sama. Kasihi, sayangi manusia yang sedang ada di permukaan bumi, maka Allah akan mengasihi kalian semua. Yang kedua, silaturahim dengan manusia yang sudah mati. Silaturahim dengan nenek dan kakek kita yang sudah meninggal. Silaturahim dengan adik atau kakak yang sudah meninggal. Ibu kalian, bapak kalian, kakek kalian, dan nenek kalian, buyut juga yang sudah meninggal. Kita yang masih hidup harus bersilaturahim dengan orang yang sudah meninggal. Bagaimana caranya? Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasi. Tatkala anak Adam sudah meninggal, maka terputus semua amalnya kecuali yang tiga. Pertama, waladin sholihin yad'ulah. Kalian silaturahim dengan orang yang sudah mati, menciptakan jadi pribadi anak-anak yang soleh. Baca Quran, ada yang sudah dapat satu tamatan. Satu khatam ada 3 hari satu khatam harus. Kita menciptakan jadi anak yang soleh. Yang kedua, waladin sholihin yad'ulah. Yang kedua adalah ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang berguna, ilmu yang manfaat. Manfaatkan apa yang telah kalian kaji, pasti akan mengalir kepada ibu bapak dan nenek dan kakek, buyut yang sudah meninggal semua. Yang ketiga adalah sedekah jariyah. Ini silaturahim dengan yang sudah meninggal. Saya kasih buku Asmaul Husna, pahalanya untuk kakek saya, dapat nyampe. Saya kasih roti, pahalanya untuk buyut saya, nyampe. Yang ketiga, silaturahim dengan hewan dan tumbuhan. Silaturahim dengan hewan dan tumbuhan. Bagaimana kita tidak merusak ekosistem? Kita tidak menyakiti hewan siapapun. Dalam agama dibicarakan, dilarang kencing kepada lubang. Dalam tanah ada lubang, cewek cowok jangan kencing di sana. Jangan-jangan di dalam lubang sedang ada semut yang musyawarah. Tiba-tiba ada kencing wanita yang sedang ya, bau jengkolnya bukan main. Ya. Dan semut-semut yang ada di dalam lubang meninggal dunia semua. Persis kata semut, ini ada COVID 2021. Ternyata bukan COVID, ini kencing. Ya. Jadi jangan, kita harus silaturahim, ngasih makanan. Ya, kalau tumbuhan dikasih pupuk, ini adalah satu kebaikan. Kita bersilaturahim dengan hewan dan kita bersilaturahim dengan tumbuh-tumbuhan. Terakhir, berdoa dengan ar-rahim dan khasiatnya. Ikuti bismillahirrahmanirrahim. Ya rahimah kulli sorihin wa makrubin wa ghayatihi wa ma'adihi. Ya rahimah kulli sorihin wa makrubin wa ghayatihi wa ma'adihi. Ya rahimah kulli sorihin wa makrubin wa ghayatihi wa ma'adihi wa ma'adihi. Khasiatnya, kalau padi atau tanaman kita terkena hama dan asror tersebut ditulis dalam sebuah wadah, jadi kita bawa spidol whiteboard yang bisa dihapus atau bisa melebur. Ya rahimah kulli sorihin wa makrubin wa ghayatihi wa ma'adihi, ditulis pada ember di dalamnya atau ditulis pada baskom, di dalam baskom kita pakai air, dikasih air, ya, airnya dialirkan kepada sawah atau kepada tanaman, maka insya Allah hamanya akan hilang. Yang dibacanya, yang tulisnya apa? Ya rahimah kulli sorihin wa makrubin wa ghayatihi wa ma'adihi. Bagaimana? Kepala saya rambutnya penuh dengan kutu. Kalau disisir itu dalam kerudung itu pasti kutunya itu ada 10. Ini adalah ya, kepala kebun binatang, rambut binatang.
Kebun binatang ada binatang, sebut kepala binatang ada kepala binatang, ya kebun binatang. Ini juga dibaca sambil kita keramas pakai sampo, baca ya rahima kulli sorihin wa makruhin wa goyatihi wa ma'abihi. Atau ada ketobe, ya berkeramas setiap hari pakai sabun, dipakai apa? Sampo. Ya rahima kulli sorihin wa makruhin wa goyatihi wa ma'abihi. Ini untuk hama-hama. Bagaimana yang koreng, buduk, gerakan, cena, apalagi ya ajak ngobrol aja cena. Ya rahimah kulli surihi wa makrubin wa goyatihi wa ma'abihi. Hai makhluk Allah, kenapa bakteri ada pada tangan saya sampai mulai heran seperti itu? Ayo kita ngobrol aja ya. Insya Allah hama baik di sawah ataupun penyakit-penyakit dalam diri kita Allah hilangkan. Semoga semuanya jadi manusia yang sehat. Amin. Jadi yang paling penting akhlaknya, yang pertama kita harus menyayangi kedua orang, menyayangi keluarga, menyayangi anak, menyayangi saudara. Yang kedua, jangan terputus silaturahim. Sambungkan kembali silaturahim, sambungkan kembali kasih sayang kita kepada keluarga, sanak saudara semua.